Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran sistem ekskresi part 2. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang alat ekskresi yang terjadi pada ginjal. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat ekskresi yang terjadi pada paru-paru, hati, dan kulit. Alat ekskresi pada paru-paru. Oke, kenapa sih paru-paru itu disebut juga sebagai alat ekskresi? Padahal paru-paru itu kan alat respirasi. Kenapa ya kira-kira? Paru-paru disebut juga sebagai alat respirasi dan sebagai alat ekskresi. Paru-paru dikatakan sebagai alat respirasi karena paru-paru ini merupakan alat pernapasan manusia yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Sedangkan paru-paru dikatakan sebagai alat ekskresi karena pada saat proses ekspirasi pernapasan, paru-paru mengeluarkan gas berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dengan reaksi kimianya yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi, di mana karbon dioksida ini akan dikeluarkan, uap air juga akan dikeluarkan, sedangkan energi akan dipakai. Jadi, udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea. Di trakea, udara ini akan dipilah dan menuju saluran udara yaitu bronkus. Lalu masuklah ke dalam paru-paru. Udara ini akan dipilah lagi dan masuk ke dalam bronkeolus. Lalu menuju ke kantung udara yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi, oksigen yang ada pada udara yang kita hirup tadi akan diserap oleh pembuluh darah dan disalurkan ke jantung, lalu oleh jantung akan dipompa ke sel-sel tubuh. Nah, pada proses metabolisme tersebut menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Oke, selanjutnya pada organ hati. Organ ekskresi hati terbagi atas lobus kanan, lobus kiri, dan kantung empedu. Hati dikatakan sebagai alat ekskresi karena hati mengeluarkan atau mengekskresikan getah empedu. Apa itu getah empedu? Getah empedu itu merupakan zat sisa dari perombakan sel darah merah atau eritrosit yang telah rusak. Jadi, eritrosit ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan digunakan untuk pembuatan antibodi dan hemoglobin baru. Nah, getah empedu ini juga mengandung air, garam empedu, garam mineral, kolesterol, pigmen bilirubin, dan biliverdin. Apa itu pigmen bilirubin dan biliverdin? Bilirubin dan biliverdin ini akan masuk ke dalam usus dan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin ini yang akan memberi warna pada feses dan urin. Oke, berikut ini merupakan fungsi empedu dan fungsi hati, di mana fungsi empedu itu yaitu yang pertama untuk mencerna lemak, mengaktifkan lipase, membantu menyerap lemak di usus, mengubah zat yang tidak larut menjadi larut. Sedangkan fungsi hati adalah tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan perombakan protein, tempat pembentukan sel darah merah pada janin, pembentukan protombin dan fibrinogen sebagai penetral racun, dan tempat perombakan eritrosit yang telah rusak. Oke, selanjutnya itu organ kulit. Kulit merupakan alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini terdiri atas air, garam mineral, urea, dan ion. Struktur kulit terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis.
Epidermis ini merupakan lapisan yang tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdiri atas jaringan ikat yang mengandung serat elastis dan kolagen. Dan yang ketiga yaitu hipodermis. Nah, bagian ini merupakan sukutan dari lapisan adiposa. Oke, selanjutnya itu ada bagian-bagian yang terdapat pada kulit. Yang pertama itu adalah rambut. Yang kedua, ini adalah kelenjar minyak. Yang ketiga, ini merupakan akar rambut. Dan ini merupakan pembuluh darah. Selanjutnya itu adalah sensori neutron. Dan yang keenam itu adalah kelenjar keringat. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian kulit tersebut. Pada lapisan dermis, terdapat stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan sel mati yang selalu mengelupas, berfungsi untuk melindungi sel-sel dan mencegah masuknya bibit penyakit. Yang kedua itu ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengganti sel-sel yang terdapat pada lapisan stratum corneum. Karena lapisan stratum corneum selalu mengelupas. Dan lapisan lucidium ini hanya ditemukan pada kulit tebal, seperti kulit telapak tangan maupun telapak kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini merupakan lapisan penghasil pigmen warna pada kulit. Nah, lapisan ini terletak pada bagian bawah epidermis. Dan yang keempat yaitu stratum germinativum. Stratum germinativum ini merupakan lapisan pembentuk sel-sel baru yang terus aktif melakukan pembelahan sel. Oke, selanjutnya yaitu lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan kulit jangat ini terdiri atas akar rambut. Pada akar rambut ini terdapat otot polos penegak rambut atau biasa disebut dengan musculus arrector pili. Dan terdapat juga ujung saraf rasa nyeri. Yang kedua itu kelenjar keringat. Kelenjar keringat atau biasa disebut dengan glanula sudorifera. Nah, kelenjar keringat ini pastinya berfungsi untuk menghasilkan keringat. Yang ketiga yaitu kelenjar minyak atau glandula sebacea. Glandula sebacea ini berfungsi untuk menjaga agar rambut kita itu tidak kering. Yang keempat ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan ke rambut sehingga rambut kita ternutrisi. Yang kelima ada serabut saraf. Pada serabut saraf ini terdiri atas saraf perasa panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Yang terakhir itu ada ujung saraf. Pada ujung saraf terdapat reseptor tekanan, reseptor raba atau sentuh, reseptor panas, reseptor rasa nyeri, dan reseptor rasa dingin. Oke, jadi pengeluaran keringat itu diatur oleh pusat pengatur suhu, yaitu hipotalamus. Saat udara panas, pembuluh darah ini akan melebar sehingga aliran darah akan meningkat. Hal ini menyebabkan penyaringan air dan sisa metabolisme oleh kelenjar keringat ini akan meningkat, sehingga keringat akan dikeluarkan dari kulit untuk menurunkan suhu tubuh. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat peraba, pengatur suhu tubuh, pengeluaran air, dan pelindung tubuh. Ibu minta di setiap alat atau organ ekskresi seperti paru-paru, hati, dan kulit, kalian harus menuliskan gangguan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Minimal ada 5 gangguan yang terjadi, oke? Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih.